Halo semua, selamat datang di kelas online pembuatan shampoo natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan bersama-sama praktek membuat base shampoo bar dan shampoo cair natural. Bisa dipersiapkan dahulu kit bahan beserta alat-alat yang akan digunakan. Dan mohon maaf, untuk sementara, kolom chat kami nonaktifkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa fokus belajar. Nanti akan kami aktifkan kembali setelah sesi praktek. Jadi, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Sebelum kita praktek bersama membuat shampoo, kita perlu paham ternyata tidak perlu untuk mengerti kimia yang rumit untuk bisa membuat shampoo sendiri. Ikuti langkah mudah cara membuat shampoo dari kami, dan teman-teman bisa langsung membuat shampoo dalam sehari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membuat shampoo batang dan cair, kita kenalan dulu nih sama shampoo. Apa itu shampoo? Dari sudut pandang yang sedikit ilmiah, shampoo merupakan campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Nah, apa itu? Asam lemak atau dalam bahasa Inggrisnya fatty acid merupakan penyusun utama minyak nabati. Contoh asam lemak yang biasa ditemui sehari-hari yaitu minyak goreng, seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan sebagainya. Nah, alkali merupakan suatu zat basa yang larut dalam air. Alkali biasanya memiliki pH lebih dari 7. Contoh alkali yang biasa digunakan dalam pembuatan shampoo adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Sedangkan untuk saponifikasi merupakan suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan garam asam lemak atau shampoo, dan gliserol atau gliserin. Ketika menggunakan NaOH, maka akan menghasilkan shampoo padat atau batang. Jika menggunakan KOH, maka akan menghasilkan shampoo lembut, dilarutkan ke dalam air dan menjadi shampoo cair. Nah, sekarang kenapa sih repot-repot bikin shampoo sendiri? Jadi kita kan udah tahu apa itu shampoo. Dasarnya adalah minyak ditambah dengan alkali menghasilkan shampoo dan gliserin. Jadi, shampoo konvensional merupakan campuran kompleks dari bahan-bahan deterjen seperti SLS atau yang lebih lembut lagi SLES dan sebagainya. Untuk teman-teman yang belum tahu, SLS merupakan bahan yang dapat membuat kulit teman-teman menjadi kering. Kalau teman-teman bikin shampoo sendiri, teman-teman bisa mengontrol bahan apa yang ada di dalam shampoo. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk kulit, seperti vitamin, buah-buahan, susu, biji-bijian, essential oil, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mengkreasikan shampoo yang teman-teman buat menjadi warna-warni, atau bentuknya disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Bisa menjadi hobi baru juga ya, karena seru dan menyenangkan. Oke. Untuk metode dasar membuat shampoo yang kita praktekkan hari ini adalah yang pertama, metode cold process. Metode cold process ini merupakan metode yang cukup sederhana dan mudah untuk membuat shampoo. Kenapa dinamakan cold process? Karena cold dalam bahasa Indonesia berarti dingin, sehingga tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Pencampuran minyak dengan alkali dilakukan saat temperatur keduanya berada pada suhu 32 sampai 35 derajat Celcius. Teman-teman tidak perlu menggunakan termometer suhu untuk mengukur, namun bisa dicek dengan menempelkan tangan ke wadah. Jika dirasa sudah hangat kuku, maka sudah mencapai suhu ideal untuk dilanjutkan ke proses saponifikasi. Kemudian dilakukan pengadukan hingga tercampur sempurna atau yang biasa disebut trace dan mengental. Setelah itu, pencampuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan memasuki fase curing. Biasanya memakan waktu kurang lebih 4-6 minggu untuk benar-benar siap digunakan dan proses saponifikasi sudah selesai. Dengan menggunakan metode ini menghasilkan shampoo dengan tekstur yang halus. Shampoo yang dihasilkan
oleh metode cold process hanya berupa shampoo batang ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah metode hot process. Metode hot process merupakan metode yang agak rumit. Kenapa dinamakan hot process? Karena hot dalam bahasa Indonesia berarti panas, sehingga membutuhkan suhu yang tinggi. Pencampuran minyak dengan alkali dilakukan di atas kompor atau slow cooker saat temperatur keduanya berada pada suhu 50 derajat Celcius. Teman-teman tidak perlu menggunakan termometer suhu untuk mengukur, namun bisa dicek dengan melihat minyak sudah mulai beruap. Maka sudah mencapai suhu ideal untuk dilanjutkan ke proses saponifikasi. Kemudian dilakukan pengadukan hingga tercampur sempurna atau trace, kemudian memadat seketika. Setelah itu, adonan shampoo lembut bisa dicampurkan dengan air, kemudian dipanaskan sehingga mencair dan menjadi sampo cair. Selanjutnya adalah peralatan pengaman. Saat membuat shampoo batang dan cair, teman-teman harus memperhatikan keamanan dan selalu hati-hati, karena membuat shampoo sendiri tidak terlepas dari penggunaan alkali. Alkali merupakan bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif. Jika terkena kulit, bisa membuat kulit terbakar. Sehingga saat membuat shampoo lebih baik tidak melibatkan anak-anak. Kemudian untuk peralatan pengaman yang pertama adalah pelindung mata, bisa berupa goggle atau kacamata bening, atau bisa juga pelindung full face. Yang kedua adalah sarung tangan, bisa menggunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan latex ya, seperti yang ada pada layar, untuk melindungi area telapak tangan. Atau jika dirasa kurang, bisa menggunakan sarung tangan industri yang melindungi hingga ujung siku. Kemudian selalu pastikan menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang atau menggunakan jas lab untuk menghindari kulit dari cipratan larutan alkali yang digunakan. Jika kulit teman-teman tidak sengaja terkena alkali atau NaOH dan KOH, segera cuci dengan air dan dibilas hingga bersih ya. Selanjutnya adalah alat untuk membuat shampoo. Yang pertama adalah wadah atau panci. Selalu gunakan panci yang terbuat dari stainless steel. Kenapa harus stainless steel? Karena panci yang berbahan aluminium, besi, timah akan menyebabkan reaksi berbahaya jika bersinggungan dengan larutan alkali. Reaksinya bisa beracun teman-teman. Bisa juga menggunakan gelas ukur Pyrex atau sejenisnya dan wadah dari plastik yang agak tebal. Teman-teman membutuhkan 2 wadah atau panci, satu untuk larutan alkali dan satunya lagi untuk tempat minyak sekaligus mereaksikan shampoo. Kemudian yang kedua adalah stick blender atau hand whisker. Jika pengadukan dilakukan dengan sendok, membutuhkan 45 menit sampai 1 jam. Jika menggunakan hand whisker, bisa memakan waktu 20-25 menit. Untuk mempersingkat waktu pengadukan, gunakan stick blender atau mixer. Hanya memakan waktu kurang lebih 3 menit. Jangan lupa selalu gunakan yang terbuat dari stainless steel ya teman-teman. Dipastikan juga alat-alat yang digunakan untuk membuat shampoo berbeda dengan alat-alat yang digunakan untuk rumah tangga. Karena pembuatan shampoo mengandung bahan yang korosif, sehingga bisa berbahaya jika dicampur penggunaannya dengan rumah tangga. Minimal kaki mixer atau pisau mixer yang dibedakan teman-teman. Selanjutnya adalah spatula karet atau plastik untuk memastikan semua shampoo masuk ke dalam cetakan. Selanjutnya adalah timbangan digital. Cara paling baik untuk mengukur bahan untuk membuat shampoo adalah dengan mengukur beratnya dalam satuan gram, kilogram, ons, pound, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cetakan. Teman-teman bisa membuat cetakan dasar dari kardus bekas susu yang dilapisi plastik atau infraboard yang bisa dipesan melalui Natural. Bisa menggunakan cetakan kayu atau silikon jika ingin membuat shampoo dalam jumlah yang besar ya. Jangan gunakan cetakan dengan alas aluminium. Selanjutnya adalah bahan untuk membuat shampoo batang dan cair. Bahan utamanya adalah minyak, alkali, dan air. Untuk minyak, teman-teman bisa menggunakan minyak coconut, palm oil, olive oil, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alkali. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida digunakan untuk membuat shampoo. Gunakan NaOH dan KOH murni, bukan yang sudah dalam larutan.
Alkali dalam penyimpanan sebaiknya tidak terkena udara bebas atau terkena panas, karena akan menggumpal bahkan mencair. Efeknya jika menggumpal, kita akan kesulitan dalam menimbang bahan. Selanjutnya adalah air. Air digunakan untuk melarutkan NaOH atau KOH. Sebaiknya air yang benar-benar murni tanpa ada tambahan mineral yang lainnya. Jangan gunakan air sumur atau air pump ya. Bisa diganti atau cari air destilasi atau air filtrasi atau air minum. Oke deh, untuk penjelasannya udah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke praktek ya. Untuk produk pertama, kita akan praktek membuat shampoo batang. Teman-teman yang mendapatkan kit shampoo batang bisa dipersiapkan dahulu. Teman-teman membutuhkan olive pomace oil dengan berat 32 gram, coconut oil dengan berat 25,5 gram, castor oil dengan berat 25,5 gram, lalu ada air dengan berat 34 gram, lye dengan berat 12,8 gram, dan jojoba oil dengan berat 5,7 gram. Nah, untuk jojoba oil sudah kita masukkan ke dalam oil-oil yang lain ya saat pengiriman kit ke teman-teman gitu. Oke, saya ulangi. Untuk bahan-bahannya adalah olive pomace oil dengan berat 32 gram, coconut oil dengan berat 25,5 gram, lalu ada castor oil dengan berat 25,5 gram, air dengan berat 34 gram, lye dengan berat 12,8 gram, dan jojoba oil dengan berat 5,7 gram. Silakan dipersiapkan semua alat dan bahan. Jangan lupa selalu gunakan peralatan pengaman. Lalu tuangkan air ke dalam wadah dan timbang sesuai ukuran ya. Kemudian ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Teman-teman akan melihat reaksi air langsung panas dan mengeluarkan uap ya. Nah, ini aromanya menusuk teman-teman. Jangan coba-coba dihirup ya. Dan ini merupakan reaksi yang normal sebenarnya. Pastikan selalu memasukkan NaOH ke dalam air. Jangan sebaliknya ya. Jika memasukkan sebaliknya akan memberikan efek gunung meletus dan itu berbahaya. Kemudian teman-teman bisa mulai mengaduknya menggunakan spatula. Kalau teman-teman lihat di layar, warna awalnya putih ya. Setelah NaOH dicampurkan ke dalam air, warnanya putih. Nah, ini teman-teman bisa aduk lagi sampai larut NaOH-nya. Dan kita sisihkan. Kemudian kita tunggu sampai larutan NaOH dingin. Nah, kalau teman-teman nanti perhatikan, larutan NaOH akan berubah menjadi bening kalau sudah mulai dingin. Gitu ya. Selanjutnya, sembari menunggu larutan NaOH dingin, timbang sesuai ukuran dan campur minyak ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jika minyak kelapa atau kelapa sawit menggumpal, maka bisa dicairkan terlebih dahulu. Jika tidak ada yang menggumpal, maka tidak perlu dipanaskan. Oke, kita tunggu larutan NaOH-nya larut sampai suhunya di bawah 40 derajat Celcius ya. Bahkan, teman-teman bisa mendiamkannya semalaman atau 2 hari. Namun, jika sudah hangat kuku, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, di tempat yang terpisah, saya ingin menambahkan bubuk pewarna atau mica powder. Kemudian, untuk melarutkannya, saya akan menambahkan glycerin beberapa tetes ya. 3-4 tetes saja sudah cukup. Nah, untuk bahan tambahan ini, teman-teman perlu menakarnya, yaitu maksimalnya adalah 5% dari total minyak yang teman-teman gunakan.
Oke, selanjutnya kita coba cek di bagian pinggir wadah larutan NaOH apakah sudah dingin. Nah, ini kondisinya sudah hangat kuku ya teman-teman. Bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini saya mencampurkan jojoba oil ke dalam oil yang lain. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam larutan NaOH. Setelah itu teman-teman bisa mulai mengaduknya menggunakan hand blender ya. Oke, untuk tingkat kekentalannya sebenarnya itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah light trace. Light trace ini cukup tercampur antara minyak dengan larutan alkali. Kemudian yang kedua adalah medium trace. Medium trace ini teksturnya seperti susu kental manis. Jika adonan diangkat sudah mulai berjejak. Selanjutnya adalah hard trace. Untuk hard trace ini teksturnya kaku seperti whipping cream gitu ya. Nah, fungsinya apa? Tergantung dari hiasan yang akan teman-teman buat gitu. Kemudian, apa bedanya dari setiap tingkat kekentalan? Bedanya adalah di lama pengadukannya aja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan essential oil argan. Oke, untuk essential oil argan ini membantu untuk menjaga kelembutan rambut teman-teman, kemudian membantu menghitamkan rambut teman-teman gitu ya. Setelah itu bisa diaduk sampai tercampur rata, kemudian tuangkan sedikit ke dalam wadah yang sudah berisi pewarna mica powder berwarna hijau. Kemudian untuk adonan yang lain bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Kalau teman-teman lihat di layar, ini teksturnya medium trace ya, atau seperti susu kental manis. Oke, ini bisa diaduk dulu untuk adonan shampoo dengan pewarnanya. Setelah itu bisa dituangkan ke dalam cetakan. Nah, di step ini teman-teman bisa mulai menghias untuk adonan shampoo-nya. Selanjutnya, teman-teman bisa menghentak-hentakkan secara pelan-pelan cetakan di atas meja untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam cetakan.
Setelah itu, teman-teman bisa menyemprotkan alkohol dengan konsentrasi 70% sampai 99% untuk membantu shampoo teman-teman tidak teroksidasi. Dan ini adalah step opsional ya. Oke, untuk fungsi anti ketombe, teman-teman bisa menambahkan essential oil peppermint atau tea tree oil. Jumlahnya sekitar 1-5% dari total minyak yang teman-teman gunakan. Kemudian untuk fungsi anti rontok atau menumbuhkan rambut, teman-teman bisa menambahkan essential oil argan oil, avocado oil, rosemary oil, lavender oil, dan lain sebagainya. Untuk fungsi-fungsi lain, teman-teman bisa baca-baca jurnal tentang khasiat minyak atsiri dalam produk-produk perawatan rambut. Dan selamat belajar dan mencoba ya, teman-teman. Oke. Ini shampoo-nya sudah selesai untuk shampoo batangnya. Sekarang teman-teman bisa mendiamkan di suhu ruang kurang lebih sampai 12 jam, atau jika dirasa sudah cukup memadat, bisa langsung dikeluarkan dari cetakan dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, untuk menghindari terlalu keras dipotong, bahkan rusak saat dipotong. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sarung tangan saat memotong shampoo-nya ya. Simpan di tempat yang kering dengan aliran udara yang baik dan jauh dari jangkauan anak-anak. Biarkan selama 4-6 minggu. Shampoo memasuki fase curing atau masa curing. Setelah 3 minggu, teman-teman bisa cek pH tiap 1 minggu sekali. Shampoo sudah bisa digunakan jika sudah netral. Netral berarti proses saponifikasi sudah sempurna dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. pH normal shampoo batang adalah 8-9. Jika pH masih di atas 10, maka masih ada kandungan alkali ya teman-teman, dan beresiko menimbulkan iritasi saat digunakan atau terkena kulit. Oke, selanjutnya saya akan membagikan resep rinse untuk membilas rambut. Apa aja yang teman-teman butuhkan? Yang pertama adalah cuka apel atau cuka jeruk. Kemudian air destilasi. Selanjutnya ada essential oil. Untuk takarannya 100 ml cuka apel atau cuka jeruk. Kemudian 100 ml air. 15-25 tetes essential oil. Kemudian untuk peralatannya teman-teman membutuhkan botol spray, lalu ada gelas ukur atau wadah, kemudian ada pengaduk dan timbangan. Nah, untuk cara pertama, teman-teman perlu siapkan semua alat dan bahan, kemudian campurkan semua bahan dalam satu wadah. Aduk hingga rata. Jika sudah rata, teman-teman bisa memasukkan essential oil, kemudian diaduk kembali, lalu bisa dimasukkan ke dalam botol spray. Untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa menyemprotkan ke rambut teman-teman secara merata. Setelah teman-teman menggunakan shampoo ya, diamkan beberapa saat dan dibilas hingga bersih. Dibilasnya bisa menggunakan air. Nah, apa efeknya kalau teman-teman menggunakan resep rinse ini? Sebenarnya dengan formula shampoo yang kita bagikan, teman-teman sudah bisa mendapatkan tekstur rambut yang lembut, kemudian mudah diatur gitu ya. Kalau teman-teman menambahkan resep rinse ini saat penggunaan, akan semakin mudah diatur dan lebih lembut lagi. Namun ini opsional ya untuk rinse spray ini.
Oke, rinse spraynya sudah jadi. Teman-teman sudah bisa langsung menggunakannya. Oke deh, kita akan lanjut ke produk selanjutnya. Produk selanjutnya adalah shampoo cair. Bahan-bahan yang teman-teman butuhkan, yang pertama adalah olive pomace oil dengan berat 48 gram, lalu ada coconut oil dengan berat 36 gram, castor oil dengan berat 36 gram, air 38 gram, lye atau KOH dengan berat 13,4 gram. Oke, saya ulangi ya untuk resepnya. Yang pertama adalah olive pomace oil dengan berat 48 gram, coconut oil dengan berat 36 gram, castor oil dengan berat 36 gram, lalu ada air dengan berat 38 gram, dan lye atau KOH dengan berat 13,4 gram. Nah, dengan formula ini teman-teman bisa membuat 250 ml sampo cair. Sekarang teman-teman bisa menyiapkan semua alat dan bahan di alas kerja. Pastikan semua dalam keadaan sudah ditimbang. Pastikan seluruh area bersih dan steril ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan peralat pengaman saat berinteraksi dengan lye, seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan kalau bisa membuat sampo cairnya di tempat yang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik ya. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan minyak ke dalam wadah. Kemudian kita rebus dulu untuk minyaknya, sekitar kurang lebih 50 derajat Celcius. Saat merebus minyak, teman-teman bisa menggunakan api yang besar ya. Nah, jangan sampai mendidih minyaknya, cukup sampai 50 derajat Celcius. Atau teman-teman bisa melihat jika sudah mulai beruap, berarti bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, ini kita panaskan dulu minyaknya, kita sisihkan. Kemudian di wadah lain, teman-teman bisa menimbang air sesuai dengan ukuran resep. Kemudian timbang juga KOH atau lye sesuai resep ya. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan secara perlahan-lahan KOH ke dalam air. Pastikan memasukkan KOH ke dalam air. Jangan sampai sebaliknya ya. Kalau sampai sebaliknya itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan efek gunung meletus. Oke, jadi ini sudah ada larutan KOH yang kita campurkan sebelumnya. Kemudian kita cek ya dengan termometer suhu. Dan suhunya sudah 50 derajat Celcius. Kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu memasukkan larutan KOH ke dalam minyak. Nah, saat proses ini teman-teman perlu mengatur panas dari slow cookernya, yaitu di panas low. Kemudian kalau teman-teman menggunakan kompor gas, bisa disetting api lilin. Kalau teman-teman menggunakan kompor induksi, bisa disetting di angka 200 dari total 600. Selanjutnya, teman-teman bisa mulai mengaduk menggunakan blender atau mixer ya, hand blender atau mixer dengan cepat dan juga stabil. Pastikan minim cipratan ya teman-teman. Diaduk terus sampai terbentuk memadat. Sekitar 20 menit sampai 30 menit. Kita aduk perlahan, gerakan memutarnya perlahan. Kalau terlalu cepat biasanya akan muncul busa di bagian atas teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan. Proses awal ini terlihat cair ya teman-teman, tapi nanti lama-kelamaan teksturnya akan mulai mengental sampai memadat.
Saat mengadukan tidak perlu diangkat hand blendernya, cukup diaduk di bagian dasar ya, agar tidak terciprat kemana-mana. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman perlu mengenali peralatan yang teman-teman gunakan. Jadi, semisal kompor gas dengan merek satu dan lainnya berbeda kekuatannya. Atau slow cooker merek A dengan merek B itu beda panasnya gitu. Jadi pastikan teman-teman mengenali peralatan yang teman-teman buat. Nah, berpengaruhnya apakah dari tingkat kepanasannya? Sebenarnya berpengaruhnya adalah di lama pengadukannya juga, teman-teman. Ini kita aduk secara terus-menerus ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa suhu minyak dengan larutan KOH saat dicampurkan maksimalnya 50 derajat Celcius. Jadi kalau semisal teman-teman mencampurkannya dengan suhu di atas 50 derajat Celcius, kami khawatir larutan atau adonan tersebut akan memadat seketika dan meluap gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali coba shampoo cair, kami berikan rekomendasi untuk keamanan teman-teman juga ya, yaitu suhunya maksimal adalah 50 derajat Celcius. Atau kalau teman-teman melihat uap di atas minyak, itu berarti bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya.
Nah, ini bisa dilihat di layar, teman-teman. Teksturnya sudah mulai mengental ya. Dan ini bisa kita lanjutkan terus pengadukannya sampai dia memadat. Nah, teman-teman, kalau sudah mulai memadat seperti ini,
Teman-teman bisa menurunkan wadah slow cooker atau panci dari kompor ya. Nah, ini teman-teman bisa mengaduknya tanpa bantuan panas dari slow cooker atau panas api, tapi bisa memanfaatkan panas yang ada dari dalam wadah. Nah, ini kita aduk. Kalau proses pengadukannya berpindah seperti ini, saat dinaikkan jangan dinyalakan ya mesinnya, tapi baru dinyalakan mesinnya setelah masuk ke adonan. Ini kita aduk terus sampai dia lebih keras lagi. Oke, sekali lagi, jika teman-teman pengadukannya ingin berpindah tempat seperti yang ada pada layar, saat menaikkan hand blender, jangan dalam kondisi menyala ya mesinnya. Saat dinaikkan, boleh dimatikan dulu, kemudian bisa dinyalakan kembali setelah hand blender masuk ke dalam adonan. Oke, ini untuk adonannya sudah memadat. Sekarang kita bisa bersihkan adonan yang masih menempel pada hand blender. Kemudian teman-teman bisa membersihkan bagian pinggir wadah menggunakan spatula. Selanjutnya kita akan memasak adonan ini. Kita masak sampai kurang lebih 10-15 menit. Dan kita akan menggunakan api yang tinggi ya. Mohon maaf, maksudnya panas yang high. Kalau teman-teman menggunakan kompor gas berarti bisa menggunakan api besar. Tapi pastikan bisa sesekali mengaduknya ya, karena khawatir ada bagian bawah yang lengket atau bahkan gosong. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk tes pH. Jadi ini ada base shampoo yang sudah kita produksi sebelumnya teman-teman. Kami akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengetes pH. Nah, air yang digunakan bukan air keran ya teman-teman, bisa diganti dengan air minum atau air destilasi. Karena kalau pakai air keran nanti
nggak muncul warnanya di kertas lakmus. Nah, ini adalah kertas lakmusnya. Kita ambil salah satu, kemudian kita masukkan ke dalam larutan shampoo base. Ini udah muncul ya warnanya, kita cek. Sudah di antara angka 7 dan 8, berarti sudah netral. Nah, selanjutnya kita akan melarutkan shampoo base-nya. Cara melarutkannya sebenarnya ada beberapa cara ya. Nah, kita akan menggunakan air mendidih untuk mencairkan shampoo base-nya. Takarannya berapa, Kak? Rekomendasi dari Natural perbandingannya adalah 1:2. 1 adonan shampoo banding 2 air. Jadi kita timbang dulu nih, base-nya berapa. Semisal 100 gram adonan shampoo banding 200 gram air gitu. Kalau semisal dirasa terlalu encer, teman-teman bisa mengurangi perbandingan airnya. Boleh 1:1,5 air atau 1:1 air gitu. Kemudian untuk mencairkannya ada beberapa opsi ya. Teman-teman bisa menggunakan air mendidih, kemudian ditutup rapat, diamkan semalaman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bantuan api atau panas. Jadi base-nya dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambahkan air, kemudian dimasak sampai larut aja ya, nggak perlu sampai mendidih. Boleh menggunakan api sedang atau api yang besar. Kemudian diaduk kurang lebih 10-15 menit, dia akan larut. Atau kalau teman-teman menggunakan slow cooker, bisa di setting high ya, atau yang tinggi panasnya. Oh iya, perlu diingat untuk patokan memasak shampoo base adalah pH yang netral ya teman-teman. Untuk pH netral shampoo batang atau cair natural adalah 8-9. Jadi kalau shampoo cair ini teman-teman masak, kita menunggu sampai pH-nya netral, yaitu 8-9. Untuk warna, tidak selalu berwarna bening atau putih, karena tergantung dari minyak yang teman-teman gunakan ya. Kalau minyak-minyak yang kita gunakan kali ini cenderung warnanya kuning, biasanya bagian atasnya ada transparan, ada warna transparannya. Tapi lagi-lagi patokannya adalah pH yang netral. Oke, ini kita larutkan dulu ya yang di dalam gelas ukur. Kalau yang sudah jadi seperti yang teman-teman lihat di dalam botol. Oke, jika base-nya sudah jadi, sebenarnya teman-teman bisa menyimpannya di dalam chiller atau kulkas dengan umur simpan 6 bulan. Kalau sudah dicairkan, masa kadaluarsanya adalah 1 tahun. Untuk produk-produk natural, masa kadaluarsa menurut BPOM adalah 1 tahun. Gitu. Oke deh, ini udah jadi. Prakteknya udah selesai ya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah pastikan alat yang digunakan tidak digabung penggunaannya dengan peralatan rumah tangga. Pastikan juga selalu menggunakan alat pengaman saat pembuatan shampoo, saat memotong shampoo, dan saat mencuci peralatan yang digunakan untuk membuat shampoo. Jika tangan teman-teman terkena larutan NaOH dan KOH, segera cuci dengan air dan dibilas ya.
Dan step opsional, teman-teman bisa menyemprotkan alkohol konsentrasi 70% sampai 99% di bagian atas shampoo sesaat setelah dimasukkan dalam cetakan untuk menghindari munculnya bintik-bintik putih atau yang biasa disebut soda ash di shampoo batang. Jika terlanjur tidak disemprotkan alkohol dan muncul putih-putih di atas shampoo, shampoo-nya masih bisa digunakan ya teman-teman. Hanya saja tampilannya yang kurang menarik. Atau teman-teman juga bisa menghilangkan soda ash dengan mencelupkan ke dalam air selama 2-3 detik, kemudian diangkat dan diangin-anginkan selama kurang lebih 30 menit. Oke deh, kita udah bersama-sama praktek membuat shampoo batang dan shampoo cair natural. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh diketikkan di kolom chat dan kita akan bahas bersama-sama ya. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, untuk resep shampoo bar karena mengandung soft oil yang cukup banyak, kami sarankan setelah 24 jam di suhu ruang sampai shampoo-nya dingin ya. Teman-teman bisa memasukkan shampoo beserta cetakan ke dalam kulkas atau freezer atau chiller. Kalau teman-teman khawatir shampoo masih mengandung alkali, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas yang berisikan makanan-makanan, teman-teman bisa tutup dengan plastik. Diamkan minimal 8 jam di dalam kulkas, setelah itu bisa dikeluarkan dari kulkas dan cetakan. Kemudian dilanjutkan dengan fase curing atau diangin-anginkan selama 4-6 minggu.